Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Ratapan pasal yang kelima ayat yang ke-21. Demikian firman-Nya. Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu mohon kembali dan dibaharui. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua orang di dunia ini pasti mengalami yang namanya masalah ataupun persoalan di dalam hidupnya. Dan dari semua permasalahan itu, semua orang juga berharap untuk mendapatkan pertolongan atau jalan keluar agar terlepas dari masalah. Hanya saja saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan ini, ada banyak orang yang berseru ke dunia ini dalam menyelesaikan masalahnya. Buktinya masih banyak orang yang pergi ke pusuk buhit dan juga paranormal. Tetapi kalau kita melihat saudara-saudara yang menjadi sapaan kita saat ini, suatu sikap menyelesaikan masalah, yaitu datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya, bukan kepada dunia ini. Artinya, seberat apapun persoalan kita, seberat apapun persoalan seseorang, mungkin keadaannya seperti tembok runtuh yang tersisa hanyalah puing-puing kehancuran. Orang lain boleh saja beranggapan tidak ada harapan saudara-saudara dan tak mungkin lagi dipulihkan. Tapi ingatlah, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan berfirman dalam Mazmur 50 yang ke-15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dari kebenaran firman ini, Tuhan terkadang mengizinkan kita ada di tengah gelombang besar, ombak besar. Tetapi semua itu hanyalah bagaimana agar manusia memahami bagaimana kemampuannya, bagaimana keterbatasannya. Sehingga ketika seseorang di dalam persoalannya berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Sehingga manusia lebih memahami bagaimana dirinya dan bagaimana kuasa Tuhannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita seringkali salah dan memahami waktu dan cara Tuhan untuk menolong. Kita berpikir pertolongan Tuhan akan terjadi sama persis seperti yang kita harapkan. Ingatlah saudara-saudara, Tuhan menolong kita berdasarkan kuasa, kekayaan, dan kemuliaannya. Karena itu, jangan pernah mereka-reka jalan Tuhan. Pertolongan dan janji pemulihan Tuhan pasti akan terjadi sesuai waktunya. Karena itu, dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita diajar untuk bersabar dan berserah penuh kepadanya. Dan yang pasti, pertolongan Tuhan itu selalu mendidik dan mendewasakan kita. Saudara yang terkasih, Tuhan selalu punya cara tersendiri untuk menolong dan memulihkan kita. Karena itu tetaplah mari percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan kita. Untuk itu melalui sapaan ini, bagaimanapun situasi kehidupan kita, bermohonlah hanya pada Tuhan saudara-saudara. Karena hanya Tuhanlah yang mampu memulihkan hidup kita. Dan Dia jugalah yang sangat peduli dan mengerti akan hidup kita.
bukan dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang mengizinkan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terkhusus lagi, kebenaran firman-Mu bisa berkumandang melalui media YouTube di pagi hari ini. Ini semuanya dikarenakan kemurahan Tuhan semata. Terima kasih Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, setiap pendengar dimanapun mereka berada semakin lagi diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada persoalan mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.